memang si PT SBE ini niatnya bayar, iya. Tapi sampai saat ini kami dari kelompok tani belum pernah menerima sepotong surat pun dari SBE bahwa menyatakan tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, jam ini untuk menyelesaikan. Tidak ada. Saya tidak memungkiri apa yang disampaikan oleh kelompok tani adalah benar, ya. Yang terkhusus PT SBE Suprabara Energi yang mungkin dalam artian suka mengingkari janji ini. Sebenarnya perjalanan kami cukup panjang, Pak. Perlu kami jelaskan. Pada tahun 2002 kami melakukan pembukaan lahan itu di lokasi Rantau Panjang dan Pagat Bukur. Memang belum ada Suprabara pada waktu itu, yang ada adalah PT Maharani. Dan kami mendapatkan surat dari PT Maharani untuk melakukan kebun coklat, yaitu adalah kelompok tani Karya Cipta. Pada tahun 2002 pembuatan surat, setelah 2003 masuklah Suprabara. Yang pertama adalah mereka kalau tidak salah pengeboran. Kami dilarang untuk melakukan aktivitas kegiatan. Berlanjut tahun demi tahun. 2012 saya kebetulan ke Jakarta, tapi bukan dipanggil, saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kelompok tani Karya Cipta itu ditanyakan oleh PT SBE keberadaan surat menyurat. Kebetulan pada waktu itu masih ditangani ketua adalah almarhum Pak Amanuk, Pak Sarani. Saya diutus untuk beliau menghadap ke SBE, itulah membuat perjanjian pada tahun 2012 dengan Pak Rajigan Tarigan di kantor PT SBE di Jakarta. Berlangsung pada tahun itu kurang lebih 2 tahun, juga tidak ada realisasi. Malah berjalan, kita dianggap bahwa tidak melengkapi dokumen dan surat menyurat, padahal janji mereka melengkapi surat menyurat. Kita adakan mediasi lagi di kantor camat yang dibawa pimpinan oleh Pak Camat sendiri, itu Pak Saharudin. Di situ ada pernyataan, mungkin di lampiran masing-masing ada pernyataan Pak Saharudin sama PT SBE. Itu kurang lebih ada 15 orang termasuk Kapolsek sampai ke kelompok tani. Bahkan kemarin lurah yang terpilih sekarang juga pernah ikut hadir di Kecamatan Sambaliung. Itu sampai saat ini juga belum ada. Kami masuk ke lokasi, malah kami dilaporkan jadi penyerobotan. Yang pertama memberikan fotokopi surat, Pak. Sudah kami berikan tapi belum ada juga. Kemudian PT SBE juga tidak membuang OB, tapi yang dilakukan mereka membuang OB, Pak, di lokasi. Kami waktu mereka melakukan pembuangan OB, kami melakukan penutupan lahan kami, Pak. Tapi kami diangkut oleh Dalmas. Di dalam surat juga ada waktu kami diangkut. Dan kami disuruh membuat laporan penyerobotan tanah. Kami membuat laporan tapi sampai saat ini juga tidak ada yang ditindak. Bahkan kami yang diangkut, yang punya tanah kami yang diangkut. Dianggap kami yang salah, tapi kami tetap ikut. Berlanjut sampai yang terakhir kemarin, saya tidak mungkin bisa membacakan semua. Terakhir kami pertemuan kemarin di kantor camat. Isinya itu, Pak, ya menanyakan untuk kapan penyelesaian lahan kelompok tani. Memang si PT SBE ini niatnya bayar, iya. Tapi sampai saat ini kami dari kelompok tani belum pernah menerima sepotong surat pun dari SBE bahwa menyatakan tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, jam ini untuk menyelesaikan. Tidak ada. Yang ada, kami akan bayar tanah tersebut. Tapi kapan?
Terus terang Pak, saya dari ketua kelompok ini sangat tersisih dari anggota. Bahkan pernah kami dikatakan sama anggota, pernah menerima amplop, benar menerima uang, bisa beli mobil, bisa bangun rumah, SBE yang bayar. Namun kenyataan surat garapan kelompok tani Karya Cipta masih utuh di tempat saya. Saya tidak memungkiri apa yang disampaikan oleh kelompok tani adalah benar, ya. Cuma belum terrealisasi, ya. Nah, ini memang ada faktor yang akan saya sampaikan, ada beberapa hal. Memang kita sepakat memang harus diselesaikan tahun 2000 sesuai dengan pertemuan tahun di kantor kecamatan, ya. Cuma kita juga tidak tahu ternyata kan ada COVID, ya. Ada COVID, jadi otomatis harga batu bara turun dan lain-lainnya, otomatis kita memending. Dan kita juga sudah sampaikan ke kelompok tani bahwa ada permasalahan seperti ini. Dan lahan yang dibilang itu kami tidak kerjakan, Pak. Ya memang ada beberapa yang sudah kena, tapi sudah kami stop. Kita sudah sekitar 3 tahun tidak kerjakan di situ lagi. Jadi kita bilang silakan lihat bahwa kami tidak mengerjakan di area situ. Kami sepakat kok. Karena kelompok tani meminta, Bu, kalau belum dibayar, tolong jangan dikerjakan. Kami tidak mengerjakan. Itu sudah kami sepakati dan kami tidak mengerjakan. Ya memang, yang tadi saya sampaikan seperti tadi, bahwa kita ada kendala karena COVID, Pak. Jadi kita upayakan, karena sekarang ini mungkin sudah agak membaik batu bara, kami akan upayakan akan menyelesaikan. Karena kami jujur, kami punya etikat baik kok untuk ke situ. Ya, bukan kami mau memungkiri atas kesepakatan yang sudah kami buat. Walaupun juga saya mungkin belum bergabung dari tahun 2012. Tapi kan saya harus mengikuti ini semuanya. Ya, tetap kami akan lakukan hal tersebut. Ya cuma kalau yang saya mau ditentukan kapan, ya saya tidak punya wewenang, jelas harus saya sampaikan. Saya minta secepatnya kita akan beritahu. Kesepakatan yang kita sepakati adalah satu masalah, karena tanah tersebut adalah tumpang tindih dengan masyarakat Pakat Bukur, dan mereka akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi apabila kita menyelesaikan, tidak ada apa-apa di kemudian hari. Itu poin pertama. Poin kedua, mereka mengajukan 2,9 M. Ya, itu sudah saya ajukan dengan pihak manajemen. Ya, kesepakatan ini tuh. Jadi 2,9 M itu akan kita bayarkan, dan permasalahan tanah tumpang tindih itu akan selesai. Jadi tidak ada apa-apa di kemudian hari. Itu yang sepakatan yang mereka ajukan. Dan sudah saya ajukan ke pihak manajemen. Jadi memang sepanjang perjalanannya Pak di SBE ini, untuk kasus dari kelompok Tani Karya Cipta ini, sepanjang periode saya juga menjabat ini, sudah mulai permasalahan sampai terakhir yang di bulan Juli ya Pak Camat 2020, dengan Pak Camat Nazarudin dengan kelompok tani diundang SBE pada waktu itu, tapi tidak hadir ya Pak ya. Waktu itu tidak hadir, maka tidak terjadi rapat mediasi pada hari itu. Memang kalau menurut ini, karena memang penerbitan suratnya memang itu belum di jabatan saya, tapi memang sepanjang perjalanan yang kami ketahui itu tidak ada tumpang tindih seperti itu. Entahkah itu terjadi tumpang tindih dikarenakan perubahan tapal batas antara Rantau Panjang dengan Pegat Bukur di Sungai Daluman, mungkin saja itu. Tetapi administrasi itu kan tetap Pak, kan selalu disampaikan bahwasannya meskipun tapal batas berubah, tapi wilayah administrasi saja, mungkin administrasi surat saja yang berubah ke Pegat Bukur, mungkin seperti itu. Tapi untuk wilayah kepemilikan itu tetap dimiliki oleh masyarakat. Pada sore hari ini kami sedikit menyampaikan masalah letak wilayah yang berada di antara Pegat Bukur dan Rantau Panjang. Memang permasalahan ini sejak kami menjabat di tahun 2015 sudah sering kami bawa ke forum melalui tingkat kecamatan, bahkan di tingkat Polres. Hal ini pun sampai sekarang belum terselesaikan, dan ini juga menjadi sebuah beban kami juga di pemerintahan kampung, karena yang kami hindari adalah terjadinya gesekan-gesekan antar pemilik lahan. Tetapi pada dasarnya yang kami harapkan sore hari ini Pak Pimpinan, agar permasalahan cepat clear
dalam halnya ini kelompok tani yang menyampaikan hal ini bisa segera dibayarkan. Masalah tumpang tindih saya rasa untuk lahan ini sudah clear. Masalah administrasi saya rasa maupun di wilayah Rantau Panjang atau Bukur tinggal mengikuti saja wilayah mana yang terkena. Adapun hal-hal yang lain saya rasa itu bisa diselesaikan di lapangan. Pada intinya yang kami harapkan sebenarnya kepada Bu Ningsi selaku perwakilan PT SBE, sekali lagi kami ingin mungkin pada hari ini ada keputusan lah, karena ini cukup lama, karena bukan berdasarkan karena harga batu bara atau masalah COVID, tapi memang hal ini sebelum negara api ini menyerang, memang ini belum selesai gitu kan. Jadi saya harapkan ini sudah clear, karena saya rasa saya tidak ingin, karena mohon maaf saya ini sudah dipercaya lagi masyarakat yang kedua kali, tapi saya tidak ingin nanti sampai selesai saya kedua kali ini nanti tidak selesai lagi gitu. Nah, malu juga saya nanti. Nah, artinya saya memohon kepada Bu Ningsi selaku perwakilan dari PT SBE agar ini dikelirkan secara internal. Artinya saya rasa kedua belah pihak cukup bertemu berdua. Masalah jumlahnya itu nanti kan tinggal dinego saja. Nah, tinggal nanti diketuk-ketuk juga kan, ya acara-acara selamatan begitu kan Pak. Nah, pada itu seperti Pak Pimpinan yang kami harapkan pada sore hari ini permasalahan cukup clear, ya tidak ada lagi alasan-alasan perusahaan untuk tidak membayar ini. Kalau memang sesuai dengan ketentuan yang ada, saya rasakan berdasarkan surat yang paling lama secara legalitas dia sah, ya saya rasa itu wajib untuk membayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada intinya seperti itu. Adapun permasalahan di lapangan, kami juga siap membantu. Kalau ada keinginan bayar pasti bisa bayar. Mau COVID, apa enggak COVID itu hanya bahasa kelasnya aja. Apalagi batu bara, semua orang udah tahu harganya luar biasa meningkatnya. Ya memang seperti ketua kami sampaikan, tiket backnya belum ada dari SBE ke masyarakat ya. Ini kan saat-saat yang sangat bagus sekarang ini, harga batu baranya luar biasa, lagi naik-naiknya, produksi banyak ya. Kami dari lembaga ingin tahun ini sudah ada kejelasan, dan ada MOU diputuskan di sini, kepastian kepada masyarakat. Apalagi itu binaan PT kan, nggak bisa digantung-gantung begini. Jadi menurut kami kalau sekarang sudah saatnya itu bisa, nggak ada itu alasan nggak bisa, karena dasar nggak bisa sudah nggak ada. Semuanya sekarang ini semua sudah bisa harusnya. Harga batu bara bagus, udah kerja lama, masa nggak ada modalnya kan nggak mungkin. Kalau melihat dari unsur-unsur pendukung, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak, mediasi mulai awal 2017 sampai sekarang, nah kalau secara sederhananya tinggal kita klopkan aja kapan pihak perusahaan bisa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya di kerjasama ini. Intinya itu, kalau yang kami tangani, kami mengharapkan ada tanggal dan bulan tahun penyelesaian pembayaran. Kami saksikan. Itu yang selama ini kami harapkan, juga mudah-mudahan terjadi dalam pertemuan ini. Kalau kita lihat dari apa yang sudah menjadi acuan kami, ya ini hanya mengulur-ngulur dan menunda waktu atau ingin menghilangkan jejak saja. Sampai kapan nanti? Sampai tutup perusahaan? Lebih parah lagi. Lebih baik pihak kelompok tani, mohon maaf, artinya sementara bukan saya memihak, kelompok tani dituduh menyerobot. Siapa kira-kira? Dari mana dasarnya menyerobot? Karena belum ada penyelesaian, belum ada koordinasi untuk kepastian dalam hal ini. Manajer Bu Ningsi, terima kasih tadi sudah menyampaikan pengakuan di depan kita semua bahwa memang ada kesepakatan itu. Kalau masuk ke materi, saya rasa sudah semua disimpulkan dengan pengakuan yang disimpulkan oleh telah disampaikan oleh Bu Ningsi. Artinya sejak 2012 sebenarnya
PTSB ini sudah mengakui dan akan melakukan ganti rugi terhadap kelompok tani karya cipta. Tetapi 2020 sampai hari ini tidak ada tindak lanjut apa-apa. Apalagi kelompok tani ini masyarakat kami, ya, orang asli di sini loh, ya, bukan orang lain. Tolonglah hargai mereka, tolonglah hargai kami. Karena apapun juga ada kata-kata yang bijak oleh orang tua kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau seperti ini penjajahan kecil yang dilakukan kepada masyarakat kami. Tentu dalam hal ini kami tidak akan pernah diam, ya. Jadi kami tidak akan diam, kami akan mencarikan keadilan buat kelompok tani karya cipta. Dan memang berdasarkan dokumen yang masuk ini kami sudah pelajari semua bahwa itikat yang sebenarnya tidak dilakukan. Harusnya mulai dari 2012 ini permasalahan ini sudah selesai. Tetapi ini sampai detik ini, bayangkan 2012 sekarang ini 2021. Ya. Kemudian lahan masyarakat sudah dipakai. Ya. Kita menghargai pendapat saudara, tetapi setidaknya ibu sudah mendapat gambaran dari pihak manajemen kapan waktunya mau diselesaikan. Ini forum lembaga terhormat. Jadi ibu, saya berikan kesempatan untuk melakukan koordinasi sehingga forum ini jelas kemana arahnya, ya, forum ini kemana arahnya. Tentu ibu datang ke sini kan atas mandat dari manajemen untuk hadir di sini. Tentu ibu pasti diberikan wejangan-wejangan. Ya, ibu pasti diberikan aba-aba. Nah, kalau sampai manajemen tidak memberikan aba-aba kapan waktunya, wah, ini benar-benar memang tidak ada etikat kalau menurut kami, ya. Nggak ada etikat sama sekali. Jadi kita beri kesempatan kepada pihak manajemen untuk melakukan koordinasi, ya. Berikan gambaran di forum ini kapan kira-kira untuk dilakukan penyelesaian. Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan, kebetulan, ya. Saya sudah tekankan, Pak, jangan bikin malu, karena saya mewakili perusahaan di sini. Kalau saya tidak punya jawaban, mendingan saya nggak usah hadir. Seperti itu, Pak. Ya, kami sudah komitmen, dan mereka bilang minggu depan pimpinan akan ke sini untuk menyelesaikan. Saya bilang paling terlambat itu adalah akhir tahun, tapi saya bilang saya maunya lebih cepat. Dan mereka menyatakan minggu depan akan ketemu dengan karya cipta langsung. Ya, kalau masalah harga, ya itu ajukan saja, nanti kita akan ajukan. Seperti itu, Pak. Saya mewakili manajemen, ya minta maaf lah. Mungkin karena sudah berlarut-larut dari tahun 2012, ya kita upayakan itu harus selesai, Pak. Karena kita bekerja di sini, otomatis kita juga harus membantu masyarakat di sini, Pak. Ya, berarti tanggal 15 saya masuk di Notolen ya. Forum setuju ya? Jadi tanggal 16 pihak perusahaan akan datang untuk ini nego masalah harga. Saya secara pribadi ataupun atas nama pemerintah ya sangat bersyukur dengan etikat baik ataupun kesepakatan yang akan dilakukan pada saatnya nanti. Saya hanya berharap khususnya kepada perusahaan nanti bahwa ini pelepasan hak kepada perusahaan, saya mengharapkan ini dilakukan secara legal. Maksud saya agar supaya kita ada tercatat, ya, kalau misalnya antara kelompok tani dengan perusahaan tanpa ada pelepasan dari pemerintah, ini ini secara ini global petanya itu kami pasti tidak punya, ya kan? Nah, jadi saya mengharapkan nanti perusahaan bisa mengurusnya mulai dari Pak RT, kepala kampung sampai di lurah, agar supaya kita tercatat, Pak, transaksi ini yang mana menjadi ini juga untuk menguntungkan perusahaan, agar supaya ada di belakang hari sesuatu kita bisa backup, ya.
Jadi jangan sampai nanti bukan masalahnya kalau kami mau ditinggalkan ya nggak ada masalah juga ya kan. Saya baru mendengar tadi penjelasan dari beliau, dari SBE, baru detik-detik tadi disampaikan bahwa ada penawaran kami 2,9. Memang itu tahun kemarin 2,9 tapi belum ada realisasi. Tidak ada tertulis hitam di atas putih. Jadi saat sekarang sudah sampai ke forum dewan, kami tidak menggunakan yang 2,9 lagi Pak. Karena ada penyampaian dari anggota-anggota yang diketahui oleh mereka di luar. Ini sesuai harga naik ya? Ya. Harganya pasti bukan itu lagi Pak. Karena kami ditekankan dengan jumlah hektar yang ada itu, yang kami pakai kemarin 101 surat tapi menjadi 98 hektar. 101 surat menjadi 98 hektar. Nah, di dalam surat itu Pak, dia ada menyelesaikan sebanyak 24 surat. Dia mengatakan tanah kami tumpang tindih, tapi ada diselesaikan 24 surat. Sementara jumlah kelompok tani itu 125 orang Pak. Berarti 125 surat. Masih tersisa dengan kami 101 surat. Oke lah, kalau memang dia mengatakan bahwa tanah kami tinggal 98 hektar, berarti kan penawaran kami yang kami berikan pada tahun 2020 kemarin tidak dipakai Pak. Bapak tawarannya berapa? Ya kami kalau yang 9,8 itu memang yang kami pernah berikan itu adalah per meter perkannya itu 5.000 Pak. Kalau dia kemarin itu kami memberikan yang per surat, satu surat sebanyak 101 surat itu Pak, itu Rp3.000 per meter perkannya. Cuma tidak ada jawaban sampai saat ini. Kalau masalah harga Bapak ajukan adalah 5.000, itu hak dari kelompok tani. Tolong ajukan ke kami, karena awal waktu pembicaraan adalah 2,9. Makanya itu yang kami sampaikan. Kalau memang ada perubahan silakan. Ya, karena ya namanya kita bicara Pak, kan bisa aja naik bisa turun. Ya, jadi kita juga tidak bisa memaksakan. Tolong ajukan, karena juga saya harus ajukan ke manajemen. Karena waktu saya ajukan ke manajemen adalah 2,9 Pak, pembicaraan terakhir. Silakan nanti masalah harga kan mau dapat tumas minggu depan nanti. Ya, kalaupun nanti tidak ada titik temu, ya monggo kalau mau kembali ke sini. Ya, kembali ke sini juga boleh. Gak apa-apa, ini kan rumah kita bersama nih. Ya, akan saya hadirkan tim yang ada ini lagi gitu kan.